Assalamualaikum teman-teman, saya mau berbagi cara supaya buat suara yang kita rekam itu ada efeknya, efek di ruangan, suara pantulan itu ada aplikasinya. Nama aplikasinya yang dipakai itu Audio Element, bisa download di Play Store. Kita pakai aplikasi itu, kita rekam dulu videonya. Kalau mau video bisa langsung dengan video, suaranya nanti kita ekspor ke audio. Jadi suaranya itu yang diedit, setelah diedit, suara itu dipaskan, diedit pakai aplikasi editing video, dipaskan dengan gambar kita ketika saat kita mengeluarkan suara itu. Atau juga misalnya pas kita nggak ngerekam video pakai rekaman biasa, ya hasil rekamannya itu yang diedit lewat aplikasi Audio Element, bisa kita download di Play Store tadi. Nah, untuk caranya bagaimana, teman-teman bisa lihat di video berikutnya ini. Di video ini saya langsung cantumkan caranya, bisa teman-teman simak. Kalau bermanfaat ya alhamdulillah, kalau nggak bermanfaat ya jadikan supaya bermanfaat. Oke, silakan menyimak teman-teman. Selamat menonton. Oke teman-teman, saya mau berbagi cara untuk membuat suara mantul seperti di ruangan, seperti di studio, pakai aplikasi Audio Elements. Bacanya bahasa Inggrisnya nggak tahu, pokoknya saya bacanya Audio Elements. Dibuka, ini layarnya landscape atau miring. Nah, ini fitur-fiturnya ada track, efek, mixer. Pokoknya tak jelasin, yang buat bikin suara seperti di ruangan kita nantinya pakai efek ini. Nah, sebelum ngedit biasanya itu kita butuh suara yang diedit dulu. Ini aku hapus, ini bekas ngedit. Nah, biasanya kalau aplikasi baru download itu kita ketika buka masih kosong seperti ini. Pilih di track yang atas ya, kalau ini efek, nah, pilih yang track. Pilih yang track, kemudian kita pilih add di bawah ini. Add yang tanda plus di bawah ini ya, samping 00 ini ya, samping kanannya. Nah, terus pilih dari folder, cari filenya, cari file di mana. Kok saya nyimpannya di recording. Misalnya pilih apa yang bisa direcord. Nah, ini misalnya. Nah, udah dimasukkan ke aplikasi ini, kemudian pilih efeknya. Nah, efek ini ada master nih, ini master, live, recording. Nah, kita masternya kita aktifkan nih, kalau dipencet powernya jadi nyala, artinya ini berfungsi. Nah, ini kalau biasanya saya ngeditnya itu dikininya dinaikin ke atas supaya suaranya itu mengeras, suaranya supaya keras kenceng. Untuk di masternya giniin aja, dan recordingnya kita hidupin juga ininya supaya tambah kenceng suaranya. Kemudian yang tengah ini segini, ini diemin aja, kemudian geser ke sebelah reverb. Nah, ini diaktifin. Weight ini nggak tahu ya, ini kayak untuk memperbesar ini ruang, kayaknya ini memperbesar ruang. Tapi biasanya ini kalau sama saya ininya cuman segini aja. Yang dry ini kayak ruangan, ukuran ruang yang ada efek-efek ngeruang gitulah pokoknya. Kalau ini biasanya saya itu kalau enggak 4, 5. Kalau enggak 4, 5. Kemudian width ini biasanya juga cuman segini aja, enggak tahu ini fungsinya buat apa. Drum ini dam biasanya tak giniin aja. Nah, ini room size, ukuran ruangan biasanya itu setelah full tak kurangi 1, 2, 3. Kalau enggak kurang 3, kurang 4. Nah, ini supaya ruangannya, supaya suaranya kayak di studio. Ini kompresor enggak tak pakai. Nah, ini untuk echo delay. Ini kalau pakai ini biasanya cuman 1, 2, 6 titik atau 5 titik. Decay-nya decay ini biasanya cuman tak sampai, nah segini kurangi 1, nah segini biasanya. Tapi biasanya nggak tak pakai ini juga suaranya udah bagus. Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin itu nanya caranya bikin cuman kayak gini aja. Udah kayak gini, misal udah jadi, kita mau ngecek kayak gimana juga bisa langsung pencet yang tombol play di bawah ini kan sambil muter, sambil jalan.
untuk ngelihatnya di track nih, pilih track nih sambil jalan. Nah ini bagian suara-suaranya sambil jalan, sambil kita coba ini naik turun juga bisa. Ini juga tetap jalan. Ini naik turun kita bisa ngukur juga. Ini kita bisa ngukur perubahannya gimana juga bisa. Sambil jalan sambil kita ubah-ubah ininya supaya lebih mudah ngepasin sama hasil yang kita mau. Kemudian kalau di sininya misal udah mentok, biasanya kalau mentok di sini udah selesai. Ini ngecilnya cuman kayak memperbesar, mengecilkan foto pakai 2 jari ya. Nah biasanya kalau garis putih ini sudah sampai sini, itu kalau di sini tetap jalan terus ke sana, suara nggak keluar, suaranya udah selesai, suara ininya udah selesai, udah lewat waktu perekamannya, udah lewat ke sini, jadi nggak ada suara, tapi ininya tetap jalan, detikannya itu tetap jalan. Jadi supaya kita enak ngedit-ngeditnya, pencet aja yang stop ini. Nah nanti otomatis akan garis putihnya kembali ke awal, play lagi. Nah supaya muter ulang. Kalau udah lewat lagi kan biasanya kita ngepasnya kan lama kan ya, kita perlu ngukur-ngukur dulu pasnya yang mana. Sebelum selesai kita ngepasin, garis putih ini udah lewat ke sana duluan, udah lewat ke kanan duluan ya, tinggal kita pencet stopnya, kita mulai ulang. Oke, kalau sudah misal udah pas, efeknya udah sesuai yang kita inginkan, udah menurut kita udah pas, kemudian tinggal kita klik yang project yang atas paling kanan ini, dia di pojok. Kemudian kita export audio mix down, pencet. Nah gini tinggal kita kasih nama, terserah namanya apa. Terus mau format MP3 apa WAV bisa, tapi yang umum aja MP3. Terus ini only between marker, nggak tahu apa kan, tapi nggak pernah aku checklist, yang tak kosongin. Pilih export mixing track, encoding track, tunggu sampai 100%. Nah kalau udah 100% bisa langsung di play lewat sini, tapi aku belum pernah ngeplay lewat sini. Bisa kalau mau dicek di folder, biasanya di foldernya itu tersembunyi. Kalau kita pilih musik di sini biasanya belum keluar, nggak keluar karena masih dalam folder tersembunyi, foldernya audio element aplikasinya. Nah terserah kalian mau pakai file manager yang mana, file manager yang seperti ini atau file manager bawaan HP kalian. Kalau saya ini ada pakai Route Explorer, biasanya itu di foldernya audio element itu ada sendiri. Nah ini audio element, output. Nah ini terserah. Nah ini dikeluarkan dulu dari sini, pokoknya dikeluarkan dari folder itu, dikeluarkan. Nah misal udah di copy atau di cut, keluarkan kembali. Nah taruh di folder yang kalian bikin sendiri, terserah mau di mana, di musik misalnya, taruh di sini, kemudian salin di sini. Nah udah keluar dan bisa muncul di sini nantinya. Oke, itu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, membuat kita semangat ngaji, semangat buat ya hal-hal yang kreatif, belajar bikin audio efek-efek. Nah kan ngaji kita kan walaupun jelek, jadi jeleknya agak berkurang lah kalau ada audio tadi, kalau ada efek-efek kayak mantul itunya. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai apa ya? Ya, nanti selamat menonton lah pokoknya ya. Tunggu video-video yang bermanfaat berikutnya. Kalau mau request tentang apa, kalau aku bisa tak buatin, kalau nggak bisa ya maaf. Oke ya, akhir kalam. Ya, akhir kata, ya benar, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak dibuka dengan salam awalnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa.